Baik Bapak Ibu, mungkin saya langsung masuk. Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya kenapa kok sosialisasi UKK-nya cepat banget gitu ya. Justru malah sebetulnya kalau menurut saya pribadi ya, pandangan saya pribadi sebetulnya agak terlambat. Karena kalau kita lihat sebagian besar dari SMK yang telah menerapkan kurikulum merdeka, ya ini telah melaksanakan PKL, ya telah merencanakan untuk melaksanakan PKL di semester 6, sehingga beberapa dari sekolah tersebut itu sudah mulai berancang-ancang untuk melaksanakan UKK di semester 5, seperti itu. Ya, tentu kan kalau kita tarik mundur proses pelaksanaan UKK ini tidak langsung ujian ya, ada beberapa tahapan yang harus dilalui sampai nantinya sekolah siap melaksanakan uji kompetensi kajian, seperti itu. Ya. Selain itu juga di beberapa sekolah ya, selain yang menerapkan kurikulum merdeka, ini juga mengajukan bagaimana jika pelaksanaan uji kompetensi dilakukan tidak di semester akhir, semester 6 atau di akhir pembelajaran ya. Bagaimana kalau dilaksanakan pada semester ganjil? Itu mengingat mereka mengalami kesulitan dari sisi asesor ya, atau dari sisi penguji, terutama bagi sekolah-sekolah yang melaksanakan uji kompetensi dengan berbasis LSP gitu ya, karena asesor terbatas, sehingga mereka butuh range waktu yang cukup panjang untuk melaksanakan uji kompetensi seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah memang dalam pelaksanaan uji kompetensi keahlian tahun 2023-2024 ini ada beberapa improvement yang dilakukan oleh penyelenggara, khususnya dari Direktorat SMK. Ya, ini luar biasa sekali. Saya sangat mengapresiasi langkah improvement yang dilakukan. Tentu improvement yang dilakukan ini dalam rangka meningkatkan mutu atau kualitas dari pelaksanaan uji kompetensi keahlian, sekaligus juga meningkatkan kebermaknaan dari pelaksanaan uji kompetensi keahlian tersebut. Baik Bapak Ibu, nah, kalau kita singgung mengenai hubungan antara kurikulum dan uji kompetensi keahlian ya, dengan uji kompetensi tentu kita tidak bisa lepaskan dari konsep kekuat desain ya, di mana kurikulum dan juga proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah ini dilaksanakan atau dikembangkan dengan metode terbalik, artinya dikembangkan dari kebutuhan dunia kerja ya, khususnya di SMK ya. Jadi kita melihat dari kebutuhan dunia kerjanya seperti apa, kemudian kita tarik ke belakang ya, ke dalam competency based certification, ditarik lagi ke belakang menjadi competency based curriculum, dan ditarik lagi ke dalam competency based training and learning and training or learning and assessment. Artinya memang pembelajaran dan kurikulum ini didesain menyesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja, atau yang sebelumnya kita kenal dengan demand driven curriculum. Seperti itu. Nah, adapun dari competency based training and learning ini ya, atau learning atau pembelajaran di sekolah, tentu hasil atau bukti pembelajaran yang telah dihasilkan oleh peserta didik bisa saja nantinya digunakan sebagai bahan dalam misalnya pelaksanaan sertifikasi ya. Tentu ada kriteria tertentu ya, kapan bukti-bukti pembelajaran itu dapat digunakan dalam pelaksanaan sertifikasi ya, atau kita kenal dengan quality evidence atau bukti yang berkualitas. Yang kita kenal ada 4 prinsip dari quality evidence, yaitu valid ya, artinya sesuai dengan unit-unit kompetensi dalam sertifikasi, kemudian terkini, artinya memang betul-betul hasil yang terbaru gitu ya, bukan 10 tahun yang lalu, bukan 20 tahun yang lalu, seperti itu ya. Kemudian asli, memang itu dihasilkan oleh peserta didik dan dapat dibuktikan gitu ya, artinya memang validitasnya keasliannya ini bisa dipertanggungjawabkan, dan juga memadai ya, bukti-bukti yang diberikan pun juga harus memadai, artinya tidak cuma 40% atau 30% atau mungkin buktinya tidak terbaca seperti itu ya, atau mungkin videonya misalnya ketika itu berupa video ini tidak bisa dibuka dengan layak misalnya, atau resolusinya terbatas sehingga wajahnya si peserta uji atau wajahnya peserta didik ini tidak terekam dengan baik. Nah, ini juga yang menjadi bagian dari quality evidence ya, seperti itu. Nah, kalau kita bicara lebih dalam lagi dalam pengembangan kurikulum
berbasis kompetensi, ya ini yang alur tadi ya, alur back coefficient di bagian atas, maka kita bisa uraikan bahwa di dalam penyusunan capaian pembelajaran dalam kurikulum, khususnya kurikulum Merdeka, ini memang disandarkan atau direferensikan dari analisis tugas pada jabatan kerja atau berdasarkan skema sertifikasi yang berlaku dengan merujuk pada standar kompetensi yang dirujuk pada skema sertifikasi atau peta okupasi tersebut. Seperti itu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran dengan basis pada capaian pembelajaran atau mungkin sebelumnya juga beberapa kompetensi dasar pada kurikulum 2013 juga merujuk pada skema sertifikasi, maka sejatinya proses pembelajaran tersebut akan align atau akan selaras dengan pelaksanaan sertifikasi seperti itu ya. Jadi kurikulumnya sudah selaras dengan pelaksanaan sertifikasi. Nah, tentu perangkat ajar yang dikembangkan oleh satuan pendidikan juga harus selaras dengan capaian pembelajaran. Nah, ini umpan baliknya atau arah mundurnya seperti ini. Kemudian arah majunya dari pembelajaran ya, ini diwujudkan dalam bentuk uji kompetensi, di mana uji kompetensi tadi akan menghasilkan sertifikat ya, baik itu sertifikat kompetensi maupun kredensial lainnya. Ya, kredensial ini bentuknya bisa macam-macam karena kredensial itu adalah bukti pencapaian kompetensi ya dari peserta uji. Sebetulnya kredensial itu juga bentuknya bisa berupa sertifikat ya, ada juga mikro kredensial gitu ya, dan juga lain sebagainya ya, sehingga nantinya sertifikat ataupun mikro kredensial tersebut atau mungkin bukti-bukti lainnya itu bisa digunakan sebagai bahan dari peserta didik gitu ya, atau lulusan untuk melamar kerja atau digunakan oleh industri dalam melakukan rekrutmen seperti itu. Oleh sebab itu kebermaknaan dari pelaksanaan uji kompetensi ini sangat penting, artinya dalam menunjang kebekerjaan dari lulusan, khususnya lulusan SMK. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi sebetulnya sudah disampaikan oleh Pak Direktur mengenai pengertian dari uji kompetensi ya. Ini mohon maaf, ini harusnya uji kompetensi keahlian. Ini mohon maaf tulisan saya salah. Tetapi memang redaksi yang ada di panduan pembelajaran asesmen ini mungkin tulisannya memang masih uji kompetensi kejuruan. Namun mungkin ini nanti akan kami perbaiki dalam panduan tersebut karena ternyata memang ada ketidaklainan gitu ya, atau tidak selarasan antara istilah tersebut dengan istilah yang sudah ada seperti itu. Secara umum ya, pengertiannya sebetulnya kurang lebih sama dan Bapak Ibu nanti bisa baca di panduan pembelajaran dan asesmen ya untuk assessment. Nah, adapun untuk pelaksanaan uji kompetensi tersebut ya, pada klausul nomor 2 ini dapat memperhitungkan paspor keterampilan atau skill paspor yang diperoleh pada tahap pembelajaran sebelumnya. Artinya dalam pelaksanaan uji kompetensi Bapak Ibu tidak harus melakukan pengujian secara menyeluruh gitu sepanjang portofolio yang dihasilkan oleh peserta didik pada proses pembelajaran dapat memenuhi kaidah quality evidence tadi. Ya, artinya kalau bukti-buktinya betul-betul berkualitas, relevan dengan paket ujian yang diambil, maka sebetulnya pelaksanaan uji kompetensi keahlian tadi bisa disederhanakan. Ya, bisa disederhanakan. Tidak harus misalnya menguji dari A sampai Z, tapi hanya bagian-bagian tertentu saja yang dianggap mungkin masih belum tercover dalam portofolio tersebut. Atau dapat melakukan uji konformitas gitu ya, melalui pemberian misalnya ujian teori seperti itu. Nah, teknik yang digunakan tentu dapat berupa observasi, demonstrasi, tes lisan, tes tulis, dan atau portofolio sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh dunia kerja, LSP, dan atau PTUK. Jadi ini tergantung dari prosedur yang ditetapkan pada pelaksanaan atau pola pelaksanaan uji kompetensi keahlian. Nah, adapun hasil uji kompetensi adalah predikat capaian kompetensi sebagaimana ditetapkan oleh penyelenggara uji kompetensi dan sertifikat keahlian untuk menghadapi dunia kerja. Nah, kalau kita bicara mengenai uji kompetensi keahlian sebagaimana tadi juga disampaikan oleh Pak Direktur gitu ya, bahwa uji kompetensi keahlian ini merupakan bentuk asesmen ya.
Maka Bapak Ibu dalam pengembangannya dan juga pelaksanaannya tidak bisa lepas dari prinsip asesmen yang telah disesuaikan atau telah dirilis ya berdasarkan prinsip dalam kurikulum Merdeka. Ya, adapun beberapa prinsip asesmen yang dirujuk, yang pertama adalah asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, fasilitasi pembelajaran, dan penyediaan informasi yang holistik. Kemudian dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen, ya, serta memiliki keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan. Nah, oleh sebab itulah kenapa kami tidak membatasi pelaksanaan waktu asesmen gitu pada waktu yang singkat gitu ya. Maka kami beri range cukup panjang seperti itu, khususnya untuk pelaksanaan uji kompetensi keahlian. Dan juga untuk uji kompetensi keahlian ini dirancang sesuai dengan fungsinya. Ketika memang dirancang untuk misalnya mengetahui capaian kompetensi siswa di akhir, maka tentu perancangannya menyesuaikan dengan fungsi tersebut. Nah, kemudian juga pelaksanaan asesmen ini harus adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya. Ya, begitu juga dengan bukti-bukti berkualitas yang tadinya harus disediakan dalam pelaksanaan uji kompetensi keahlian ini harus memenuhi prinsip-prinsip tersebut. Nah, kemudian laporan asesmen ini bersifat sederhana dan informatif, ya, serta hasil asesmen dapat digunakan sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Nah, ini nanti tentu harus kita cermati bersama bagaimana pelaksanaan uji kompetensi keahlian ini di akhir gitu ya dapat dievaluasi dan dapat dijadikan bahan untuk melakukan refleksi peningkatan mutu pembelajaran di sekolah gitu ya. Apakah memang dari hasil uji kompetensi ini perlu adanya perbaikan atau mungkin perlu adanya semacam peningkatan level karena permintaan dari dunia kerja gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan sasaran ya, tentu pelaksanaan uji kompetensi ini menyasar seluruh peserta didik di SMK. Ya, seluruh peserta didik di SMK khususnya yang telah masuk ke dalam tahun ketiga khusus untuk SMK program 3 tahun dan juga siswa SMK atau peserta didik SMK yang telah masuk di tahun keempat pada program 4 tahun ini wajib mengikuti uji kompetensi keahlian ya. Kemudian juga nanti diharapkan dari uji kompetensi keahlian tersebut dapat diterbitkannya sertifikat kompetensi ya bagi seluruh peserta UKK, tentu dengan catatan yang dinyatakan kompeten. Adapun pola pelaksanaan UKK masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, ada 3 pola. Yang pertama adalah UKK yang diselenggarakan oleh dunia kerja ya, di mana untuk dunia kerja sendiri ini pola pelaksanaan UKK-nya merujuk pada sistem yang dianut oleh industri, asosiasi industri atau asosiasi profesi non-LSP ya, karena bisa jadi mungkin ada industri yang menyelenggarakan uji kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka atau kebutuhan dari mitra-mitra mereka ya. Sebagai contoh misalnya sertifikasi yang dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan multinasional misalnya atau internasional gitu ya, misalnya Cisco, Mikrotik dan lain sebagainya gitu ya. Itu juga termasuk ke dalam sertifikasi atau uji kompetensi dunia kerja. Nah, kemudian yang berikutnya adalah LSP. Nah, LSP ini juga sebenarnya termasuk dengan PTUK juga ya, LSP dan atau PTUK. Ini merujuk pada peraturan BNSP. Nanti Pak Adi ini bisa menjelaskan secara lebih detail atau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu yang mengikuti webinar ini mungkin bisa direspon juga oleh Pak Adi berkaitan dengan penyelenggaraan uji kompetensi melalui LSP dan atau PTUK. Kemudian yang ketiga adalah satuan pendidikan. Ya, pola pelaksanaannya dilakukan oleh satuan pendidikan ini secara mandiri. Ya, ini menggunakan peraturan atau pedoman yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek. Pedoman ini, ya, karena di dalam pedoman ini ada klausul-klausul yang memang betul-betul mendetilkan pelaksanaan uji kompetensi keahlian melalui jalur mandiri atau pola mandiri ini. Nah, hasil dari pelaksanaan uji kompetensi keahlian sebagaimana tadi disampaikan bisa berupa sertifikat atau kredensial lainnya dan atau nilai mata pelajaran ya. Nah, tahapan pelaksanaannya secara umum ya diawali dengan perencanaan,
kemudian ada verifikasi kelayakan, pelaksanaan pengujian, dan juga tindak lanjut, di mana dalam pelaksanaannya secara umum ini harus ada pemantauan ya oleh pihak-pihak terkait untuk menjamin mutu atau kualitas dari pelaksanaan uji kompetensi keahlian tersebut. Pada tahap perencanaan, kita awali dengan pengembangan pekan uji, penjadwalan, penugasan penyelenggara dan asesor, ya, penyiapan sarana dan prasarana tempat uji kompetensi, seperti itu. Di pengujian ini pendaftaran, pelaksanaan asesmen, dan juga pengolahan hasil. Nah, untuk tindak lanjut, ini penerbitan sertifikat, pelaporan, dan pemetaan mutu dan atau perumusan kebijakan sebagai hasil dari evaluasi pelaksanaan uji kompetensi. Dan ini berlaku sebetulnya untuk semua moda atau pola pelaksanaan. Nah, untuk perangkat uji kompetensi keahlian mandiri, ya, ini saat ini masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, ya, ada 3 besaran. Yang pertama adalah instrumen verifikasi, kemudian instrumen soal, dan juga pedoman, kalau dulu namanya pedoman penilaiannya, atau sekarang dikenal dengan pedoman asesmen UKK. Seperti itu. Di mana untuk instrumen soal ini ada soal praktik dan soal teori. Nah, di sini ada tanda bintangnya nih, ya, tanda bintang 1 ya. Perangkat uji kompetensi keahlian mandiri ini merupakan standar minimum, sehingga dapat dimodifikasi dengan level yang lebih tinggi oleh satuan pendidikan bersama mitra dunia kerja. Kemudian yang bintang 2, instrumen verifikasi ini digunakan oleh dinas pendidikan sesuai kewenangannya. Yang ketiga, ya, bintang 3, ini yang soal teori, ini dikembangkan oleh asesor atau penguji. Nah, ini sebetulnya sudah ada contoh yang kami berikan, tetapi tentu Bapak Ibu asesor nanti di lapangan bisa mengembangkan instrumen soal teori ini menyesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan uji kompetensi keahlian dan juga kondisi dari peserta didik atau peserta uji. Nah, kemudian untuk instrumen verifikasi, ini perubahan yang terjadi dari lama dan baru ya. Kalau yang lama ini kita scoringnya ada skala 1-3, layak, belum layak, mohon maaf nih, agak kurang ya, belum layak, layak, dan sangat layak. Ya, untuk skor layak, kemudian cukup layak gitu ya, dan sangat layak. Kemudian kalau untuk yang baru ini belum sesuai dan sesuai ya. Sedangkan untuk rekomendasi akhir, kalau untuk yang lama ini sangat layak, layak dan belum layak. Kalau untuk yang baru ini layak, belum layak, dan layak bersyarat. Ya, jadi ini ada sedikit perbedaan. Ya, artinya ini ada penyederhanaan. Ya, kalau dulu masih pakai skala 1-3, sekarang 1 dan 2 saja. Sesuai, seperti itu. Nah, kemudian untuk instrumen soal teori, di perangkat yang lama ini hanya elemen kompetensi dan soal saja. Jadi ada kisi-kisinya, kemudian ada elemen dan soal saja. Seperti itu. Elemen kompetensi yang diukur dalam pelaksanaan uji kompetensinya apa, kemudian soal teorinya apa. Gitu ya. Sedangkan kalau yang baru, ini dilengkapi dengan checklist 5 dimensi kompetensi. Nah, ini mungkin ada sesuatu yang baru juga, yang barangkali nanti Bapak Ibu bisa pelajari bersama. Ya, di mana ada 5 dimensi kompetensi. Jadi bukan 5 aspek kompetensi yang pengetahuan, keterampilan, dan sikap, tetapi 5 dimensi kompetensi di sini adalah task skill, ya, atau kemampuan melaksanakan tugas-tugas pokok, task management skill, atau kemampuan mengelola sejumlah tugas yang berbeda dalam suatu pekerjaan, contingency management skill, kemampuan merespon dan mengelola ketidakteraturan dan masalah-masalah dalam pekerjaan rutin, job atau role environment skill, ya, kemampuan menyesuaikan dengan tanggung jawab dan harapan lingkungan kerja, dan transfer skill, kemampuan beradaptasi dengan lingkungan maupun alat yang baru, seperti itu. Nah, ini nanti ada contohnya, ya, ada contoh dari tadi yang 5 tadi, ya. Ini tadi saya sempat buat, tapi tadi kebetulan ke hide, nanti mungkin saya coba on-cut lagi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah perubahan perangkat uji UKK mandiri pada pedoman asesmennya. Ya, pada pedoman asesmen atau pada PPSD-nya. Yang pertama adalah untuk struktur, ya. Kalau yang lama ini terpisah antara soal pengetahuan dan keterampilan. Kalau yang baru ini untuk keterampilan dan pengetahuannya ini terintegrasi di dalam satu lembar penilaian. Artinya tidak dipisahkan lagi misalnya elemen yang ketahuan seperti apa, elemen yang keterampilan seperti apa. Dan ini memang selaras dengan semangat kurikulum merdeka yang mana menyajikan kompetensi ini secara terpadu.
Nah, kemudian capaian kompetensi per elemen ini sebelumnya ada rentang skornya 0 sampai 3. 0 belum kompeten, 1 cukup, kemudian 2 ini baik gitu ya, 3-nya sangat baik seperti itu. Nah, untuk yang baru ini hanya 2 saja. Jadi ada penyederhanaan, ini lebih sederhana. Ya, hanya belum kompeten dan kompeten saja. Gitu. Kemudian untuk rekapitulasi penilaiannya, memang kalau yang lama ini cukup rumit gitu ya, ada beberapa perhitungan-perhitungan, ada pembulatan, ada persentase dan lain sebagainya. Itu ada bobot. Nah, sedangkan kalau untuk yang baru ini disederhanakan hanya dengan kriteria kesimpulan. Ya, sedangkan yang terakhir adalah untuk rubrik. Nah, untuk yang lama ini ada indikator pencapaian elemen berupa kriteria juga. Sedangkan untuk yang baru sementara ini memang belum kami cantumkan. Ya, kami bersandar pada kemampuan asesor untuk melakukan judgement seperti itu. Namun begitu, jika misalnya Bapak Ibu ingin mengetahui sebetulnya indikator dari elemen ini apa sih, gitu ya, Bapak Ibu mungkin bisa melihat soal uji kompetensi keahlian yang tahun sebelumnya, tahun lalu, gitu ya, di mana ada beberapa elemen yang barangkali tidak berubah, gitu ya, tidak berubah penilaiannya dari tahun lalu ke tahun yang ini. Seperti itu, Bapak Ibu bisa melihat kriterianya seperti apa. Ya, itu sebagai referensi untuk menyeragamkan persepsi masing-masing asesor di lapangan. Nah, kemudian untuk pedoman asesmen UKK tadi, sebagaimana disampaikan, ya, perubahannya adalah pada kriteria kesimpulannya. Rekapitulasi penilaiannya tidak dengan perhitungan, tetapi dengan kriteria kesimpulan. Nah, kriteria kesimpulannya ini sederhana saja, ya, dimana kalau dia memenuhi seluruh kriteria elemen kompetensi utama dan pendukung, maka nilainya antara 91 sampai 100. Nah, ini mungkin juga yang berbeda di tahun lalu, ini elemen kita buat umum. Nah, sedangkan kalau di tahun ini, untuk elemen ini kita bedakan untuk ada elemen utama dan juga pendukung. Seperti itu. Kalau misalnya elemen utama dan pendukung terpenuhi semua, maka range-nya antara 91 sampai 100. Dan kesimpulannya sangat kompeten. Kalau dia memenuhi kriteria utamanya, ya, dan juga misalnya untuk kriteria atau elemen pendukungnya itu hanya memenuhi sebagian besar, maka range-nya 75 sampai 90. Kalau misalnya dia memenuhi sebagian kecil dari elemen pendukung, dia 61 sampai 74. Artinya level kompeten dan cukup kompeten ini harus ditetapkan jika peserta uji memenuhi seluruh kriteria elemen kompetensi utama. Seperti itu. Artinya memang elemen kompetensi utama ini sifatnya wajib, gitu ya, kalau mau dikatakan kompeten, ya, atau cukup kompeten, kompeten dan juga sangat kompeten. Yang membedakan adalah di elemen kompetensi pendukungnya. Nah, kalau belum kompeten, ini kalau misalnya belum memenuhi sebagian kriteria elemen kompetensi utama, ya, bahkan satu pun, ya, misalnya tidak memenuhi satu elemen pun, ini bisa dianggap belum kompeten, karena memang elemen kompetensi utama ini adalah elemen-elemen kompetensi yang esensial, yang sekiranya memang tidak dipenuhi dalam pelaksanaan asesmen, maka pemenuhan kompetensinya itu bermasalah. Seperti itu. Nah, penentuan skornya bagaimana? Kan ini pakai range, gitu ya. Caranya gimana? Nah, yang pertama bisa berdasarkan catatan positif negatif. Ya, jadi nanti Bapak Ibu asesor nantinya bisa memberikan catatan positif dan negatif. Gitu ya. Catatan positif diberikan kepada peserta uji atau asesi yang mampu menunjukkan inovasi, efisiensi kerja, dan pemecahan masalah kreatif. Mungkin juga bisa ditambahkan misalnya kecepatan kerja dan lain sebagainya, tergantung dari karakteristik masing-masing ujian, ya. Kemudian catatan negatif diberikan kepada peserta uji yang mengulang proses, ya, atau elemen kompetensi lainnya yang bertentangan dengan kriteria elemen kompetensi. Artinya kalau misalnya ada peserta yang mungkin kurang-kurang dikit tapi dimaklumi, nah itu bisa menjadi catatan negatif. Atau misalnya mengulang prosesnya, gitu ya, beberapa kali, itu juga bisa menjadi catatan negatif. Kemudian yang berikutnya adalah perhitungan pemenuhan elemen kompetensi pendukung. Kan tadi kan ada yang sebagian kecil dan sebagian besar. Nah, ini bedanya di mana? Ya, kalau yang sebagian kecil tentu di bawah 50%. Kalau sebagian besar berarti 50% ke atas. Nah, perhitungan akhirnya bagaimana? Ya, kalau misalnya mau dikonversi menjadi skor, ya ini terdiri dari skor akhir sama dengan baseline plus perhitungan catatan positif negatif plus posisi skor pada rentang. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Oke, kita misalnya hanya membutuhkan perhitungan untuk yang sangat kompeten. Kalau kita bicara sangat kompeten, maka posisi skor pada rentang ini tidak dibutuhkan lagi. Ya, karena ini hanya berada pada level kompeten, cukup kompeten, dan belum kompeten saja. Ya.
Karena di sini ada sebagian seperti itu. Nah, sedangkan kalau yang sangat kompeten ini sudah tidak ada lagi range berdasarkan perhitungan rentang dari pemenuhan elemen gitu ya, pemenuhan elemen seperti itu. Ya, kalau yang untuk sangat kompeten maka hanya berdasarkan catatan positif negatif saja. Ya, semakin banyak catatan positifnya, maka bisa dinaikkan nilainya dari level terendahnya 91 jadi 92, 93, 94, 95 dan lain sebagainya. Jadi kalau ada 10 catatan positif maka nilainya bisa sampai 100 sempurna. Seperti itu. Ya, begitu juga catatan negatifnya nanti akan mengurangi nilai dari si peserta uji atau asesi. Nah, sedangkan kalau yang untuk kompeten, cukup kompeten dan belum kompeten, ini bisa melihat dari catatan positif negatif ditambah dengan posisi skor pada rentang. Sebagai contoh misalnya di sini, total elemen kompetensi pendukungnya ada 10. Nah, yang terpenuhi ini ada 8, artinya 80%. Maka kesimpulannya, dia kompeten karena sebagian besar ya, di atas 50%. Nah, ketika kita hitung gitu ya, ketika kita hitung posisi skor pada rentang, kita perlu melihat range-nya berapa? Range untuk yang kompeten ini ada 16 poin, 75 sampai 90. 16 poin ya, 75 sampai 90. Maka posisi skor pada rentang adalah 16 dikali 80%. Ya, karena dia memenuhi 80% dari elemen kompetensi pendukung. Nah, berarti totalnya sekitar 12,8 setelah dikalikan atau dibulatkan menjadi 13. Perhitungan catatan positif negatifnya ternyata banyak sisi plusnya. Dari elemen-elemen yang begitu banyaknya, itu ternyata ada setiap elemen tuh ada 3 elemen yang misalnya memberikan catatan positif. Seperti itu, jadi plus 3. Nah, skor akhirnya adalah 74 plus 3 catatan positif negatif plus 13 dari rentang ini. Jadi totalnya adalah 90. Seperti itu. Nah, ini skor akhirnya dia bisa sampai di level kompeten. Ya, di akhirnya di kompeten seperti ini. Nah, ini memang nantinya bisa saja gitu ya, ketika misalnya dihitung gitu, ternyata catatan positifnya itu besar sekali, misalnya banyak catatan positifnya. Nah, maka dia bisa saja sampai melalui di level sangat kompeten. Seperti itu. Ya, ketika memang rentang skornya ini bisa melebihi antara rentang 91 sampai 100. Seperti, tapi tentu nantinya bisa perlu dilihat kembali juga ya, bagaimana untuk elemen pendukung ini, apakah elemen pendukung ini merupakan elemen juga yang mendekati esensial atau tidak. Kalau memang dia mendekati esensial, maka sebetulnya siswa tersebut atau peserta uji tersebut tidak bisa melampaui level kompeten. Seperti itu. Ya, sehingga nilai maksimalnya ya 90 saja. Tapi kalau memang ternyata kualitasnya itu bagus sekali gitu ya, meskipun mungkin ada 1-2 elemen pendukung yang tidak terpenuhi atau 1 elemen pendukung tidak terpenuhi, maka bisa saja dia masuk ke level sangat kompeten. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya, yang task skill, task management skill, contingency management skill, seperti itu. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa baca. Nah, adapun klausul khusus dalam penyelenggaraan uji kompetensi, yang pertama ya, ini yang perlu diperhatikan sekali lagi, asesor diutamakan untuk dapat menggunakan teknik asesmen portofolio sebelum teknik asesmen lainnya, sesuai kompetensi yang dinilai. Yang kedua, portofolio dapat berbentuk paspor keterampilan atau skill paspor atau bukti-bukti pembelajaran berkualitas sesuai kriteria. Ya, jadi ini diutamakan pakai portofolio dulu nih. Gitu. Ini berlaku untuk semuanya ya, diutamakan ya, baik itu yang dengan LSP, PTUK atau mungkin UKK Mandiri, seperti itu diutamakan itu dulu. Kalau misalnya portofolio masih belum bisa gitu, atau misalnya Bapak Ibu mengharapkan dengan demonstrasi seperti itu ya silahkan saja gitu. Tetapi diutamakan dengan teknik portofolio karena memang kita tidak bisa mengesampingkan proses belajar yang dilakukan oleh anak selama 2-3 tahun gitu ya, dimana barangkali dalam perjalanannya anak-anak sudah bisa menghasilkan produk-produk atau bukti-bukti berkualitas yang relevan dengan penugasan pada uji kompetensi katanya. Nah, kemudian yang ketiga, SMK dapat melibatkan mitra industri sebagai mitra dunia kerja sebagai observer ya dalam pelaksanaan UKK bersama LSP sebagai bentuk dukungan pada pelaksanaan UKK dan atau pengakuan kepada peserta UKK yang telah dinyatakan kompeten. Nah, ini Bapak Ibu terutama yang melaksanakan uji kompetensi melalui LSP ini bisa menghadirkan industri ya atau mitra dunia kerja supaya dari mitra dunia kerja mengetahui proses pelaksanaan uji kompetensi dan juga menghadirkan atau menumbuhkan gitu ya motivasi dari peserta uji gitu bahwa memang pelaksanaan uji kompetensinya ini diakui atau mungkin didukung gitu ya, mungkin tidak diakui seperti tapi mungkin didukung oleh mitra dunia kerja. Kemudian untuk pada UKK Mandiri, persyaratan penguji eksternal ini
adalah unsur dunia kerja yang telah bekerja sama dengan SMK minimal 1 tahun, ya, dan telah memberikan kontribusi terhadap pengembangan sekolah. Maksudnya bukan nyumbang alat gitu, Bapak Ibu ya. Misalnya termasuk di dalamnya mungkin ada guru tamu atau mungkin pelaksanaan PKL ya, di komponen link and match ya, 8 meski seperti itu yang sudah masuk ke dalam kontribusi ya, termasuk penyelarasan kurikulum gitu. Nah, kemudian yang kelima, peserta UKK mandiri diperbolehkan untuk memperoleh instrumen UKK ya, untuk melaksanakan latihan, melaksanakan orientasi dan atau melaksanakan asesmen mandiri. Nah, ini yang kadang-kadang dilupakan oleh satuan pendidikan ya. Seolah-olah asesmen atau pelaksanaan UKK ini seperti ujian yang tidak boleh yang sakral seperti itu ya, sehingga soal-soal itu tidak boleh disentuh gitu oleh siapapun gitu ya. Nah, ini yang sebetulnya dari tahun ke tahun kami selalu menyosialisasikan kepada satuan pendidikan ya, agar misalnya anak-anak ini bisa berlatih gitu ya, bisa berlatih sebelum pelaksanaan UKK gitu. Itu yang barangkali bisa menjadi perhatian kita bersama. Dan yang terakhir adalah asesor atau penguji dapat menyediakan kesempatan untuk mengulangi gitu ya, mengulangi atau pengulangan atau perbaikan bagi peserta didik yang komponennya ini belum mencapai standar sampai batas tanggal ujian terakhir. Jadi kalau misalnya mungkin dalam dalam pelaksanaan uji kompetensinya barangkali ada elemen-elemen tertentu yang masih bermasalah, ini Bapak Ibu asesor atau penguji dapat memberikan kesempatan bagi peserta uji atau asesi untuk mengulangi pelaksanaan uji kompetensinya. Seperti itu. Nah, tentu pengulangan tadi ini bisa menjadi semacam catatan negatif tadi gitu ya. Artinya bisa saja mungkin di kesempatan pertama siswa tersebut mungkin belum kompeten karena barangkali tidak latihan, mungkin juga mungkin sakit atau seperti apa. Kemudian ketika setelah diulangi bisa jadi misalnya dia memenuhi seluruh kriteria tadi gitu. Bisa jadi memenuhi seluruh kriteria tadi gitu ya. Tetapi karena ada pengulangan maka tentu ada catatan-catatan negatif tadi yang dapat mengurangi skor dalam rentang yang tadi sudah ditetapkan. Nah, ini konversi nilainya ya secara umum seperti ini ya, untuk LSP yang atau uji kompetensi bersama industri misalnya atau bersama asosiasi profesi non LSP yang tidak memunculkan skor, maka ada predikat. Dari predikat belum kompeten dan kompeten ini bisa diterjemahkan dalam rentang skor yang beragam ya, khususnya untuk yang kompeten ini pada 70-80 ini memenuhi seluruh kriteria unjuk kerja dengan pengulangan. Kalau 81-90 ini tanpa pengulangan. Kalau 91-100 ini tanpa pengulangan plus tambahan mutu atau kualitas hasil pekerjaan ya, atau menunjukkan kreativitas yang luar biasa. Untuk UKK mandiri ini sebagaimana tadi disampaikan ada rentangnya gitu. Kurang dari 61 belum kompeten, 61-74 cukup kompeten, 75-90 kompeten, dan 90-100 sangat kompeten. Nah, seperti itu. Nah, catatan ini kenapa kok harus dimunculkan atau dikonversi dalam skor? Nah, ini sebetulnya juga kembali kepada kebutuhan satuan pendidikan ya. Bagi satuan pendidikan yang ingin misalnya memperhitungkan UKK ini ke dalam nilai rapor atau misalnya nilai ijazah, tentu ini harus dikonversi menjadi skor. Seperti itu ya. Kemudian juga barangkali ada kebijakan daerah di mana misalnya pelaksanaan uji kompetensi kalian harus menyetor nilai gitu ya, nilai UKK kepada pihak dinas pendidikan sesuai kewenangannya ya. Tentu ini harus berupa skor, mungkin juga nanti bisa dilengkapi dengan predikatnya tadi seperti itu, sehingga nantinya dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya bisa menentukan gitu ya, bisa menentukan tindak lanjut apa yang bisa diberikan kepada satuan pendidikan atau treatment apa yang bisa diberikan kepada satuan pendidikan untuk meningkatkan mutu mutu pelaksanaan pembelajaran dan juga mutu pelaksanaan uji kompetensi keahliannya. Nah, mungkin bagi satuan pendidikan yang secara mutu itu sudah termasuk baik, itu bisa jadi nanti dinas pendidikan sesuai kewenangannya menjadikan sekolah tersebut sebagai best practice gitu ya, sebagai praktik baik untuk bisa menularkan kepada sekolah-sekolah lain. Nah, ini bentuk sertifikat ya, ada 3 jenis, ada sertifikat logo Garuda Pancasila ya, kemudian dunia kerja, berlogo dunia kerja atau asosiasi profesi, dan juga sertifikat berlogo Tuturi Handayani. Ya, sertifikat kompetensi hanya diberikan pada peserta UKK yang dinyatakan kompeten. Nah, yang kompeten ini range-nya dari cukup kompeten, dan sangat kompeten. Ya, yang ada kata-kata kompeten. Kalau belum kompeten maka tidak
diberikan sertifikat kompetensi. Ini khusus yang UKK mandiri. Kalau yang UKK dengan LSP, PTUK atau misalnya dengan industri, tentu mungkin keterangannya hanya kompeten dan belum kompeten saja. Nah, kemudian setiap sertifikat kompetensi harus memenuhi kaidah mampu telusur. Sehingga kalau misalnya nanti ada komplain atau mungkin dari pihak dunia kerja ingin menelusuri sebetulnya sejauh mana kevalidan dari sertifikat kompetensi ini, tentu sekolah gitu ya bisa menerbitkan sertifikat ini dengan kemampuan mampu telusurnya. Jadi kodenya itu memang harus ada, harus jelas gitu ya, supaya nantinya ketika ditelusuri itu nomor sertifikat ini bisa dilacak gitu, siapa pemegangnya, apa jenis sertifikat, apa paket yang diambil atau kompetensi apa yang dia kuasai, seperti itu ya. Nah, jadwal pelaksanaan sebagaimana tadi disampaikan dilangsungkan pada awal semester ganjil sampai dengan akhir tahun pelajaran 2023-2024 sebelum pengumuman kelulusan peserta didik. Ya, sebetulnya ini bisa dilaksanakan di awal semester 5, tetapi tentu dengan catatan di awal tadi, sepanjang satuan pendidikan tadi telah memampukan peserta didiknya pada kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan ujian. Artinya memang peserta didiknya harus sudah memenuhi persyaratan, sudah memiliki kompetensi sebagaimana yang diujikan. Seperti itu. Pembiayaannya ini melalui bantuan operasional sekolah atau BOS atau bantuan lain yang relevan, dengan tetap membuka ruang kontribusi bagi pemerintah daerah, dunia kerja, BNSP, dan atau unsur lainnya sebagai ketentuan perundangan. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan.